Sidang Mahkamah Konstitusi terkait pemohonan pasangan calon nomor urut 2, Toolin Agustinus dan Julianus Taibere. Kuasa hukum pemohon, Bernard Sakaria, menyampaikan paket sahabat harus didiskualifikasikan karena Vicente Hornay pernah dihukum pidana. Sekarang perkara nomor 100. Dalam sidang yang digelar pada Selasa 14 Januari 2025 di Gedung Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilkada kasus wakil bupati terpilih pasangan calon Wirilai Vicente Hornay. Pemohon menyatakan Vicente Hornay seharusnya tidak memenuhi syarat dalam pendaftaran sebagai calon wakil bupati karena pernah menjalankan hukuman pidana selama 11 bulan dalam kasus asusila yang terjadi pada 2003 silam. Pemohon juga meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil putusan KPU Kabupaten Belu nomor 746 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024. Tidak ada perbaikan? Tidak ada perbaikan. Siap, Yang Mulia. Baik, berarti Pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu nomor urut 2. Oke. Sedangkan selisih suara melampaui batas 12.041 suara, namun kami minta untuk penundaan pemberlakuan pasal 158 dengan alasan sebagai berikut, Yang Mulia. Iya, gimana? Ini persoalan utamanya kan Tidak pihak memberitahukan bahwa mantan narapidana, tidak mengumumkan, dan juga batas anunya belum selesai. sudah lewat, Sudah Yang Mulia. selesai, sudah lewat. Tidak Hanya tidak mengumumkan. menyampaikan kepada KPU bahwa mantan narapidana, tidak mengumumkan, dan Oke. ancaman hukuman kejahatan merupakan kejahatan seksual yang secara mutlak tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Oke. Ada lagi? Menanggapi hal tersebut, Hakim Arif Hidayah meminta Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan alasan terkait laporan kasus yang terjadi kepada calon wakil bupati Kabupaten Belu Vicente Hornay. Ini kenapa diloloskan? Alasannya apa? Dan Bawaslu juga merespon. Ya. Kemudian pihak terkait juga menjelaskan bagaimana duduk persoalannya. Namun, Ketua Majelis Hakim menyampaikan untuk sidang ditunda hingga Kamis 23 Januari 2025 dengan agenda mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait, Bawaslu, dan pengesahan alat bukti tambahan yang belum disahkan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk bekerja sama dalam menyukseskan program makan siang bergizi gratis. Hal tersebut menjadi pembahasan khusus saat Presiden Prabowo menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang. Dalam pertemuan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba, kedua negara sepakat untuk bekerja sama dalam menyukseskan program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo menyebut Jepang berminat dalam membantu program makan bergizi gratis karena Jepang telah memiliki pengalaman selama kurang lebih 80 tahun dengan menjalankan program yang sama. Adapun kerjasama ini adalah inisiatif dari pemerintah Jepang langsung, dan bentuk kerjasama yang dijalankan nantinya berupa pelatihan dan lainnya. Dan mereka juga berminat untuk bantu di bidang makan bergizi karena mereka pun punya pengalaman di bidang itu sudah 80 tahun. Dan mereka yang menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan dan lain sebagainya. Selain itu, pemerintah Jepang juga sepakat menjalin kerjasama di bidang hilirisasi dan industrialisasi, energi, maritim, dan pertahanan. Dari Jakarta, Tim Liputan Jawa Pos TV melaporkan.
Syukuran ulang tahun lingkungan Santo Arnoldus Jansen Paroki Katedral Atambua yang ke-21 dihadiri langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu, Feby Juang. Puncak kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Lingkungan Santo Arnoldus Jansen Tulamulai ke-21 digelar di SD Impres Tulamulai, Kelurahan Tulamulai, Kecamatan Atambua Barat pada Rabu 15 Januari 2025 dengan tema Bersama Dalam Kasih Membangun Umat Lingkungan Santo Arnoldus Jansen Tulamulai yang beriman dan peduli. Turut hadir di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Belu Feby Juang bersama Lurah Tulamulai serta Ketua KUB lainnya. Perayaan ulang tahun ini diawali misa syukur yang dipimpin langsung Pastor Paroki Agustinus Seran Berek dibantu 2 pastor rekan lainnya. Perayaan syukuran yang dilaksanakan dengan sederhana dan penuh hikmat ini diikuti seluruh umat sampai selesai. Selain itu, Ketua DPRD Kabupaten Belu Feby Juang turut mengapresiasi dan mendukung dengan memberikan kado ulang tahun berupa patung Bunda Maria dan salib kepada lingkungan Santo Arnoldus Jansen Tulamulai. Luar biasa. Terus terang bahwa ini acara lingkungan rohani mana setiap tahun diadakan untuk memperingati umat dalam lingkungan Santo Arnoldus Jansen yang hari ini kita besar. Tentunya dengan acara-acara ini tentu ada acara di sini, tapi ini ada hikmah luar biasa karena para umat bisa berkumpul, baik itu yang lama sudah tidak pernah bertemu hari ini di sini hal perayaan mungkin kita harus lebih kompak dalam hal bekerja sama untuk urusan-urusan gereja dan juga untuk penyembahan umat pada umat kita. Usai ibadat syukur, acara dilanjutkan dengan beberapa rangkaian kegiatan lainnya, yakni memberikan piagam penghargaan kepada para ketua KUB sebagai ucapan terima kasih atas kerjasama, juga dilanjutkan dengan pemotongan kue ulang tahun. Ketua Lingkungan Santo Arnoldus Jansen Tulamulai, Antoni Mendonsa menjelaskan, tujuan perayaan syukuran ini memperingati Hari Ulang Tahun Lingkungan yang ke-21. Baik, terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Lingkungan Santo Arnoldus Jansen pada perayaan misa pada sore hari ini kita memperingati yaitu ulang tahun Santo Arnoldus Jansen ke-21 di lingkungan Santo Arnoldus Tulamulai. Baik untuk lingkungan di Santo Arnoldus Jansen ada 9 KUB dan ada 216 kakak. Oke, baik, terima kasih. Harapan saya kebersamaan dalam lingkup umat ini dipertahankan, kemudian kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan gerejani di lingkup KUB itu kita bisa lebih tingkatkan lagi bersama semangatnya, semangat kebersamaan, kepedulian itu kita tingkatkan demi meningkatkan keimanan kita sendiri untuk hal-hal yang lebih baik dari ke depan. Antoni Mendonsa berharap umat tetap menjaga kebersamaan di dalam lingkup lingkungan dan semangat dalam menjalankan tugas gerejani. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Gerakan penghijauan bantaran Sungai Telau melibatkan ratusan siswa dan siswi anggota Kelacap Pramuka Kabupaten Belu. Kami akan kembali usai jeda.